Jadi pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang materi saya, yaitu tentang analisis wawancara. Pengertian wawancara itu sendiri ialah tanya jawab antar pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Jadi wawancara itu adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk memperoleh informasi atau sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan wawancara. Yang pertama yaitu untuk memperoleh informasi guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Yang keempat, untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, serta memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Selanjutnya bentuk-bentuk wawancara. Ada beberapa bentuk wawancara, yaitu yang pertama, wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. Selanjutnya, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawat telepon. Yang selanjutnya, wawancara pribadi, wawancara dengan banyak orang, wawancara dadakan atau mendesak, wawancara kelompok di mana serombongan wartawan mewawancarai seseorang, pejabat, seniman, olahragawan, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi-fungsi wawancara. Ada 3 fungsi, yaitu yang pertama, wawancara dapat mengumpulkan atau menyampaikan informasi, mempengaruhi sikap orang-orang, dan kadang-kadang mempengaruhi perilaku mereka. Yang kedua yaitu wawancara juga merupakan alat penelitian yang berharga, di mana memungkinkan pewawancara untuk mengumpulkan informasi lengkap yang dapat diperoleh lewat kuesioner atau percakapan telepon, dan untuk memanfaatkan isyarat verbal dan nonverbal. Yang ketiga, wawancara juga memungkinkan pewawancara untuk menafsirkan, untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan secara lebih mudah, sehingga meningkatkan kemungkinan mendapatkan jawaban dari responden. Selanjutnya, jenis-jenis wawancara. Jenis-jenis ini ditinjau dari segi pelaksanaannya, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, wawancara bebas. Pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Yang kedua yaitu wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Selanjutnya yaitu sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara. Saat melakukan wawancara pewawancara harus dapat menciptakan suasana agar tidak kaku, sehingga responden mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Yang pertama yaitu harus netral. Artinya harus netral di sini, pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden. Yang kedua yaitu ramah. Pewawancara menciptakan suasana yang mampu menarik minat si responden. Yang selanjutnya yaitu adil. Artinya, pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden dengan sama. Pewawancara harus tetap hormat dan sopan kepada semua responden sebagaimana keberadaannya. Yang terakhir yaitu hindari ketegangan. Jadi pewawancara ini
harus dapat menghindari ketegangan. Jangan sampai responden sedang dihakimi atau diuji. Kalau suasana tegang, responden berhak membatalkan pertemuan tersebut dan meminta pewawancara untuk tidak menulis hasilnya. Jadi pada kesimpulannya, wawancara atau yang biasa disebut dengan interview itu merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka atau face to face antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, di mana pewawancara bermaksud untuk memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarainya.